Ye Chen melihat ekspresi licik Lian Lao, tidak hanya menggelengkan kepala dan menyeringai pahit, dan berkata, "Baiklah, mari kita minum." Namun, tidak seorang pun memperhatikan senyum di wajah Lian Lao. Warna licik melintas di mata Lian Lao. Ye Chen dan Lian Lao kembali ke rumah setelah minum anggur. Sekarang keluarga Ye belum tinggal di rumah 1000. Mereka sedang dalam proses perbaikan. Butuh beberapa waktu sebelum mereka dapat tinggal di sana. Saat ini, Ling Yun telah membawa sekelompok besar orang ke Longcheng. Orang-orang ini adalah elit yang dipilih dari kota-kota yang ditaklukkan untuk membantu mengelola industri mereka. Di halaman Ye, pesta makan malam telah disiapkan, dan keluarga berkumpul untuk menikmati makan malam. Ye Nantian, dengan senyum di wajahnya, mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, keluarga Ye Ku akhirnya menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Longcheng. Ini adalah acara yang luar biasa bagi keluarga Ye. Mari kita minum bersama. Ye Fen, Ling Yun dan Ye Chen semuanya berdiri dan minum anggur di cangkir. Kali ini, Chener telah memberikan kontribusi yang paling besar. Chener, hadiah apa yang kau inginkan? Ye Nantian berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, aku tidak menginginkan apapun. Itu benar, kau memberi kami segalanya. Kau adalah orang terkaya di keluarga Ye. Ye Nantian tertawa, lalu mendesah, sayangnya, yang kedua sedang sibuk mengambil alih kota-kota lain, kalau tidak keluarga kita bisa berkumpul. Adik kedua adalah pejabat berjasa dari keluarga Ye. Ketika dia mengambil alih kota-kota di sekitarnya, dia bisa pergi dan datang ke Longcheng. Ye Fen berkata sambil tersenyum. Tuan, ada seseorang dari rumah Tuan. Pada saat ini, seorang pelayan berlari ke jalan. Ye Nantian dan yang lainnya juga terkejut, mereka baru saja memenangkan rumah Tuan kota 1000 kota. Ye Nantian, Ye Fen dan Ye Chen merasakan aula. Ada seorang lelaki tua yang duduk di aula. Lelaki tua itu memiliki momentum seorang pria kuat, dan kondisinya sama sekali tidak lemah. Ye Nantian mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah tamu terhormat dari rumah Tuan Kota telah datang. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Orang tua itu tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan sebuah lipatan merah kecil dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Dia berkata dengan lemah, saya adalah kepala rumah Tuan Kota. Saya telah diperintahkan oleh Tuan untuk mengirim surat undangan kepada keluarga Ye. Isinya semua tertulis di surat undangan. Anda dapat melihatnya sendiri. Orang tua itu bangkit dan tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ye Nantian tahu bahwa dia tidak dapat menyinggung rumah Tuan Kota, dan tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum, bakar putranya, kirim utusan. Meskipun Ye Nantian tidak marah, dia meminta Ye Fen untuk mengirimnya ke manajer rumah Tuan Kota, yang juga menunjukkan sikap Ye Nantian. Menurut kebenaran, Ye Nantian harusnya secara pribadi mengirimnya. Meskipun posisi Ye tidak rendah. Tetapi jika Ye Nantian secara pribadi mengirimnya, itu menunjukkan bahwa identitas dan manajer Ye Nantian berada pada level yang sama. Menurut pendapat Ye Nantian, bahkan manajer rumah Tuan Kota hanyalah seorang pelayan. Dia adalah tuan lama keluarga Ye, yang jauh lebih mulia daripada seorang pelayan. Mendengar ini, kepala eksekutif rumah Tuan Kota mengubah wajahnya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Meskipun demikian, Ye Fen tetap mengirim manajer rumah Tuan Kota keluar dari gerbang, tetapi tidak ada banyak kata-kata menyanjung. Apa itu? Dia hanya seorang pengurus rumah Tuan Kota. Beraninya kau mengabaikan kami begitu banyak. Ye Nantian mendengus dingin dan membuka undangan itu. Surat undangan itu dengan jelas mengatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus rumah Tuan mengundang 5 keluarga untuk menghadiri pertemuan tahunan di rumah Tuan. Awalnya, surat undangan ini diberikan kepada 1000 keluarga. Sekarang keluarga Ye telah menggantikan 1000 keluarga. Tentu saja, itu adalah keluarga Ye. Ye Nantian menutup surat undangan dan memberikannya kepada Ye Chen. Ye Chen melihatnya, sedikit mengernyit dan berkata, masih ada 5 hari lagi sebelum pesta. Pesta ini sangat tidak menguntungkan bagi situasi kita saat ini. Ye Nantian menganggukkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, keempat keluarga lainnya pasti akan membuat masalah bagi kita, setidaknya untuk menanyakan tentang keluarga Ye kita yang sebenarnya dan yang sebenarnya. Kita masih harus membuat beberapa persiapan untuk memastikan bahwa kita siap untuk pertemuan tahunan ini.
Ye Chen berkata, ini adalah bangunan terbesar dan termegah di seluruh kota naga, yang merupakan simbol seluruh kota naga. Tuan Long, apakah Anda sudah kembali? Ketika penjaga di gerbang rumah Tuan Kota melihat manajer umum kembali, dia menyambutnya. Minggir, Lao Long marah pada rumah Ye, dan dia tidak punya suasana hati. Penjaga itu dengan cepat menutup mulutnya dan tidak pergi untuk mencari masalah. Naga tua itu memasuki rumah Tuan Kota. Dia datang ke ruang belajar dengan wajah muram sepanjang jalan. Di ruang belajar itu, seorang lelaki tua berjubah emas sedang menulis. Dari pesona tulisan lelaki tua itu dan momentum menulisnya, kita dapat melihat keistimewaan lelaki tua itu. Penguasa kota, naga tua itu berkata dengan hormat. Lelaki tua itu adalah penguasa kota naga. Long Yan tidak melihat ke arah naga tua itu, masih menundukkan kepalanya untuk menulis, berkata, undangannya sudah dikirim. Ya, bagaimana? Tanya Long Yan. Keluarga Ye baru saja menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Longcheng. Dia sangat sombong sehingga tidak memperhatikan rumah Tuan Kota. Naga tua itu penuh dengan kebencian. Long Yan saat ini juga meletakkan penanya, menatap naga tua itu, dan berkata, keluarga Ye marah. Aku marah karena itu kecil, dia tidak menganggap rumah Tuan Kota sebagai masalah, ini untuk menantang keagungan rumah Tuan Kota. Tuan Long memberi hormat besar pada keluarga Ye. Long Yan berkata dengan ringan, mendengar bahwa keluarga Ye dan Sekte Zixia memiliki beberapa hubungan, apakah kamu pergi untuk memeriksa masalah ini? Ya, tetapi tidak ada informasi yang pasti. Kata naga. Bukan kebetulan bahwa keluarga Ye dapat berkembang begitu cepat. Jika tidak ada dukungan Sekte Zixia, itu akan menjadi lebih mengerikan. Di mata Long Yan, ada kilatan cahaya yang bagus. Long Lao juga terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar komentar seperti itu pada keluarga seperti Long Yan. Dia merasa sedikit khawatir. Keluarga Ye, duduk di kamarnya, Ye Chen merasa bahwa surat undangan dari rumah Tuan adalah awal dari pertikaian antara keluarga Ye dan keluarga lain di Longcheng. Aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin, atau aku tidak akan dapat membantu keluarga dalam perjuangan di masa depan. Mata Ye Chen berbinar-binar, tidak lagi memikirkannya, langsung mulai berlatih. Sekarang kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari tingkat kelima dari keadaan pelatihan Qi. Selama dia tidak menekan kekuatannya sendiri, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke puncak tingkat kelima dari keadaan latihan Qi. 2 hari kemudian, Ye Chen telah berlatih. Di Aula Ye. Ayah, aku mengetahui bahwa pertemuan 5 keluarga di Longcheng pada dasarnya adalah kesempatan bagi 5 keluarga untuk menunjukkan diri mereka. Ye Fen mengetahui tentang pesta itu dan segera datang untuk memberitahunya. Akan ada kontes seni bela diri di pertemuan 5 keluarga besar. Meskipun kelima keluarga bersaing dalam seni bela diri, itu juga mencerminkan kekuatan sebuah keluarga. Terlebih lagi, bukan hanya kepala keluarga yang datang ke pesta, tetapi juga ayah dari 5 keluarga. Karena Tuan Kota akan muncul, pemilik saat ini tidak memenuhi syarat untuk hadir. Karena ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan keluarga Ye, wajar saja jika mereka tidak merasa diganggu. Ye Nantian, setelah mengetahui situasinya, berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah banyak penelitian, tidak ada saudara muda di antara keluarga besar yang akan menjadi saingan Chener. Dalam hal ini, saya pikir kita lebih unggul dari mereka. Ye Fen bangga. Chener telah berlatih selama 2 hari dan tampaknya sedang mempersiapkannya. Ye Nantian menganggukkan kepalanya dan lebih tenang dengan Ye Chen. Kali ini, kita juga dapat mengambil kesempatan untuk melihat seperti apa sikap rumah Tuan Kota dan 4 keluarga lainnya terhadap keluarga Ye kita. Ye Fen berkata, "Yah, kamu benar. Selain itu, kita tahu terlalu sedikit tentang mereka. Hanya dengan menghubungi mereka lebih banyak, kita dapat belajar lebih banyak. Jika kita ingin mengalahkan mereka di masa depan, kita harus mengenal diri kita sendiri dan musuh." Ye Nantian melalui pertempuran dengan ribuan orang mati, dia juga sangat berhati-hati. Ye Chen berlatih selama 4 hari berturut-turut dan bangun di pagi hari pada hari kelima. Sudah mencapai puncak tahap kelima dari kondisi latihan Qi. Ye Chen memuntahkan napas keruh. Dia bertanya-tanya apakah dia harus langsung menerobos ke tahap ke-6 dari kondisi latihan Qi. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menerobos untuk sementara waktu,
dan belum terlambat untuk menerobos lagi setelah pesta selesai. Ye Chen keluar rumah dan melihat Ye Fen, yang memberitahu Ye Chen beberapa isi pertemuan di rumah Tuan Kota. Ada satu lagi. Ye Chen tersenyum tipis, tetapi dia masih sangat percaya diri. Sejauh yang dia tahu, tidak seorang pun di beberapa keluarga besar tampaknya telah menerobos ke tahap ke-6 dari latihan Qi. Selain itu, bahkan jika dia menerobos ke tahap ke-6 dari latihan Qi, dia dapat sepenuhnya mengalahkannya. Ye Chen meninggalkan halaman dan datang ke jalan. Setelah beberapa hari perbaikan, jalan itu kembali bersemangat. Adik kecil, tetapi aku belum melihatmu selama berhari-hari. Pada saat ini, Lian Lao tidak tahu dari sudut mana dia berlari keluar dan berkata sambil tersenyum. Aku yakin tidak ada yang bagus di depanku. Ayo pergi ke lantai pertama. Ye Chen juga sangat lugas, dan dia ingin membawa lelaki tua itu langsung ke restoran. Setiap kali lelaki tua itu muncul, itu pada dasarnya untuk minum. Ye Chen sudah mengetahui aturannya. Jika kamu tidak ingin pergi ke restoran kali ini, kamu dapat membeli anggur dan kita akan pergi ke Longshan untuk melawan monster dan memakannya. Lian Lao berkata sambil tersenyum. Ye Chen tertegun sejenak, lalu membeli beberapa toples anggur, diikuti dengan memurnikan anggur tua dari Longcheng ke Longshan. Apakah kamu pernah makan daging monster? Lian Lao berkata sambil tersenyum. Tidak, sudah kubilang, daging monster ini enak sekali, apalagi semakin tinggi alamnya, semakin enak rasanya. Kata lelaki tua itu sambil mulutnya mau keluar. Kamu punya pengalaman tingkat tinggi dalam hal ini. Ye Chen bertanya dengan santai. Lian Lao memikirkannya dan berkata, sepertinya itu dibangun di lantai 5 fondasi. Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Ye Chen tiba-tiba membatu. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak berbohong, tetapi menurutku Lian Lao luar biasa. Monster terkuat di Gunung Longshan juga merupakan puncak dari tingkat ke-9 alam Qi. Tidak ada binatang iblis yang membangun alam dasar. Hari ini, cukup buru dan bunuh satu monster, kata Lian sambil berjalan. Kemudian, seekor iblis serigala malang dari lantai 4 alam pelatihan Qi berlari keluar, dan dilempari batu oleh Lian Lao dan menembus kepalanya. Ye Chen tercengang. Apa yang kamu lakukan? Cepat bersihkan serigala itu dan panggang. Tidak ada cara yang baik untuk orang tua. Ye Chen mengangguk berulang kali, lalu siluman serigala itu dicukur dan dirampok. Setelah beberapa saat, hasilnya hampir bagus. Siluman serigala itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan dipanggang di atas api. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Lian Lao, kamu baru saja membuangnya, dan orang ini mati, itu terlalu kuat. Apa itu? Bagiku, itu hanya seorang dokter anak. Lian Lao tampak bangga. Lian Lao, kamu sekarang di negara bagian mana? Ye Chen mengerjap dan bertanya. Lian Lao melirik Ye Chen, menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan berkata, apakah kamu ingin menjadi guruku? Aku bisa mengajarimu keterampilan unikku. Ye Chen tertegun sejenak. Dia sedikit bersemangat, tetapi dia dengan cepat menahannya dan berkata, aku tidak tahu kamu dari sekte apa. Kamu tidak bisa menjadi guru secara acak. Orang tua yang memurnikan itu bersenandung, nak, aku bisa memberitahumu, orang biasa memintaku untuk menjadi guru, tetapi aku tidak menerimanya. Kamu seharusnya mengambil bangkumu. Petik 2. Aku tidak melihat tawaran besar. Ye Chen tidak berpikir begitu. Kau, Lian Lao juga marah dengan garis hitam di wajahnya. Dia merasa sangat tidak tahu malu. Dia takut Ye Chen tidak peduli. Apakah kau tahu cara berolahraga? Lian bertanya dengan puas. Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan kaget. Dia minum seteguk anggur dan berpura-pura menjadi seorang ahli. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas lelaki tua itu. Kau masih bukan seorang biksu. Kau tidak tahu banyak tentang keterampilan binaraga. Lian Lao benar-benar akan pingsan dan meraung pada Ye Chen. Kau tahu, aku seorang biksu kecil di kota kecil. Aku tidak tahu banyak. Ye Chen tampak tidak bersalah. Dia juga kalah. Dia menahan amarahnya dan berkata, baiklah, kukatakan padamu, apa yang disebut teknik latihan fisik adalah melatih tubuh hingga mencapai keunggulan besar. Itu dapat meningkatkan kemampuan bertahan dan kekuatan menyerang. Itu memiliki keunggulan besar dalam pertempuran. Petik 2.
Kamu pernah menggunakan vakuola sebelumnya, jadi kekuatan dan kekerasan tubuhmu lebih kuat daripada orang biasa. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk berlatih latihan fisik. Jika kamu telah dilatih olehku, kamu pasti akan lebih kuat di masa depan. Orang tua itu percaya diri. Mata Ye Chen berbinar, tetapi dia dengan cepat menekannya dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak percaya apa yang kamu katakan? Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepadaku? Pemurnian roh tua tidak memainkan peran, menatap Ye Chen untuk waktu yang lama, Ye Chen penuh dengan kepolosan. Kamu lihat, tidak ada cara bagi orang tua itu untuk berdiri dan berjalan ke sebuah batu besar, dan berkata, tidak cocok untuk menghancurkan batu besar ini dengan satu kepalan kekuatan spiritual. Ye Chen melihatnya dengan saksama. Batu besar itu setebal 6 atau 7 kaki. Jika tidak ada kekuatan spiritual, mustahil bagi 70% orang yang berlatih Qi untuk menghancurkannya hanya dengan kekuatan tinjunya. Lian Lao mengayunkan tinjunya sesuka hati, dan hanya mendengar suara, bang. Ye Chen tercengang oleh pecahan batu besar itu. Lian Lao bahkan lebih bangga melihat Ye Chen. Sekarang apakah kamu tahu apa itu binaraga? Ikuti aku, dan kamu akan memiliki kekuatan yang sama. Lian Lao, sekte mana yang kamu ikuti? Dari 5 aliran utama Xiuzhen di negara bagian Zhao berasal yang mana? Apa 5 besar itu? Lao Zi, aku seorang praktisi latihan fisik. Lian Lao memandang rendah 5 gerbang utama Zhao. Lian Tizong, Ye Chen belum pernah mendengarnya, tetapi melihat penampilan Lian Lao yang kuat, Ye Chen berpikir bahwa itu adalah tubuh utama wilayah timur yang mengolah kebenaran. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan terbatuk kering dengan sedikit kelicikan dan berkata, bagaimana? Apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Setelah desa ini, tidak akan ada toko. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Keadaan memurnikan yang lama pasti di atas tingkat membangun fondasi. Jika kamu menyembah orang seperti itu sebagai guru, kamu pasti akan mendapat manfaat. Terlebih lagi, teknik pemurnian tubuh ini sangat kuat sehingga memainkan peran penting dalam pertempuran dan sangat bermanfaat bagi masa depan. Guru, mohon sembahlah aku. Ye Chen juga sangat lugas, langsung berlutut. Lianti terkekeh seolah-olah dia telah berhasil dalam rencana pengkhianatannya, tetapi itu hanya terlintas dan berkata dengan serius, karena kamu sekarang adalah murid sekte Lianti, kamu juga satu-satunya muridku. Ada aturan sekte Lianti. Suatu hari menjadi guru dan yang lainnya seumur hidup. Jika kamu mengkhianati gurumu, bunuh dia. Kata-kata Lian Lao bukanlah lelucon, terutama beberapa kata terakhir, tetapi juga dengan semangat membunuh yang menakjubkan, yang membuat Ye Chen menggigil. Sekarang kamu sudah menjadi murid Lian Tizong, aku harus memberitahumu sebuah fakta. Sekarang hanya ada kamu dan aku di Lian Tizong. Lian Lao terbatuk canggung, dan tiba-tiba amarahnya yang serius menghilang. Ye Chen menatap Lian Lao tanpa diduga, dan wajahnya ditutupi garis-garis hitam secara bertahap. Guru, apakah kamu menggodaku? Ye Chen menatap cara lama itu dengan tidak percaya. Apakah kamu pikir aku bercanda? Orang tua itu memiliki wajah yang serius. Ye Chen terdiam dan berkata, bukankah kamu membodohi orang? Setelah sekian lama berlatih fisik, kamu hanya seorang komandan yang telanjang. Ada apa dengan komandan bertelanjang kaki? Pada saat itu, seluruh klan di wilayah timur sedang terguncang. Sekarang ini hanya penurunan sementara. Lian Lao menjadi serius sekaligus dan berkata, bahkan jika hanya ada satu orang di Lian Tizong, itu adalah Lian Tizong. Sekarang hanya ada 2 orang, dan akan ada 3, 4, dan bahkan lebih di masa mendatang. Ye Chen menatap Lian Tizong yang serius. Pada saat ini, dia merasakan semacam emosi di balik Lian Tizong dan keyakinannya yang kuat untuk menghidupkan kembali Lian Tizong. Ye Chen tergerak oleh keyakinan seperti itu. Meskipun dia merasa tertipu, dia merasa lega. Mari kita mulai dengan kita. Ye Chen juga terinfeksi dan mengepalkan tinjunya. Yah, aku tidak salah mengira kamu sebagai guru. Mata Lian Lao berbinar, dan dia tidak menyangka Ye Chen akan mengatakan hal seperti itu. Bagi banyak orang, hampir mustahil untuk menghidupkan kembali sekolah pelatihan fisik. Meskipun pelatihan fisik itu kuat, itu membutuhkan terlalu banyak dan terlalu sulit. Itu benar-benar dapat bertahan. Ada terlalu sedikit orang yang dapat mempraktikkannya untuk menjadi sangat kuat.
Guru, saya sudah memuja guru saya, jadi Anda tidak punya apa-apa untuk diberikan. Saya mendengar bahwa ketika saya pergi ke sekolah guru, dia akan memberikan hal-hal yang baik. Ye Chen mengedipkan matanya dan tertawa licik. Kali ini, emosi lama yang bersemangat itu menghilang, seperti baskom berisi air dingin. Ini dia. Lian Laobai menatap Ye Chen dengan satu mata, melemparkan botol giok kepada Ye Chen. Ye Chen tersenyum tanpa perasaan menerima uluran tangan itu, berkata, "Apa ini?" "Bubuk pendingin, ini adalah sesuatu yang telah saya simpan sejak lama, benar-benar barang yang bagus, langka." Orang tua itu bangga pada dirinya sendiri. Untuk apa? Mengoleskannya pada tubuh Anda dapat menghilangkan kotoran dari tubuh Anda. Ini adalah langkah pertama dalam memurnikan tubuh Anda. Berlatihlah dengan cara lama. Tetapi kotoran di tubuh saya hampir hilang. Tidakkah saya tahu, jika pemurnian tubuh begitu mudah, apakah itu masih disebut pemurnian tubuh? Orang tua itu memarahi. Ye Chen mengusap mulutnya dan berkata, "Kotoran dalam tubuhmu hampir hilang, tetapi masih sedikit. Kamu dapat menghilangkannya sepenuhnya dengan bubuk pendingin ini, dan kemudian kamu dapat melakukan langkah kedua pemurnian tubuh." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Apakah kamu ingin memulainya sekarang? Besok kamu akan menghadiri pertemuan 5 keluarga, aku ingin kamu mengalahkan semua lawan dengan kekuatan fisik besok." Lian Lao menatap Ye Chen dengan serius. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan fisik. Ye Chen membelalakkan matanya. Ya, tidak ada kekuatan psikis. Itu bukan lelucon. Ye Chen menatap Lian Lao sambil berpikir. Dia tampaknya telah memahami tujuan pemurnian yang lama. Lian Lao tidak memperhatikan Ye Chen lagi. Dia memberi Ye Chen waktu untuk berpikir dan minum serta makan daging dengan nyaman. Ye Chen tidak berpikir berapa lama, dia mulai mengoleskan bubuk pendingin ke tubuhnya, yang merupakan sejenis bubuk perak, tidak tahu pemurnian apa. Ye Chen melepas pakaiannya dan mengoleskannya ke seluruh tubuhnya. Lian Lao melihatnya dan memakan daging panggang itu dan berkata dengan santai, "Bisa juga diolesi dan dilatih. Nanti akan lebih kuat." "Pria, kau tahu." Lian Lao mengedipkan matanya dan berkata dengan senyum jahat. Ye Chen tampak terkejut, menatap selangkangannya, berkata, "Ini benar-benar bisa dilatih." "Tentu saja, kalau begitu kau." Ye Chen menatap Lian Lao dengan mata aneh. Wajah Lian Lao malu dan wajahnya ditutupi garis-garis hitam. Dia melempar tulang langsung ke arahnya dan memarahi, "Bajingan, tidak besar atau kecil." Ye Chen melepaskan diri dengan senyum jahat, dan kemudian tanpa ragu mengolesi bedak di atasnya. Ketika Ye Chen menutupi seluruh tubuhnya, setelah beberapa saat, ia mulai merasakan seluruh tubuhnya panas, makin lama makin panas, dan berangsur-angsur masuk ke dalam tubuhnya melalui kulit. Ye Chen merasa kali ini lebih menyakitkan daripada saripati darah ular purba. Lian Lao menatap Ye Chen, yaitu, minum dan makan daging, tanpa ekspresi khusus. Mulut Ye Chen berkedut, dan matanya menjadi merah karena darah, tetapi dia tetap diam dan menggertakkan giginya. Teriaklah kesakitan. Pemurni tua itu tahu betapa mengerikannya saat kekuatan bubuk yang dipadamkan itu sepenuhnya tersebar. Ye Chen tidak membuka mulutnya, dan seluruh tubuhnya menegang. Dia merasa tubuhnya seperti mencair dan bukan miliknya lagi. Segera, kesadaran Ye Chen mulai kabur, tidak dapat bangun sama sekali. Di bawah rasa sakit yang hebat, Ye Chen pingsan di masa lalu. Mata tua pemurni itu berbinar dengan sentuhan saripati, dia tampaknya melihat harapan di tubuh Ye Chen. Pembentukan tubuh bukanlah sesuatu yang dapat dipraktikkan oleh siapapun. Jika Anda ingin mencapai sesuatu dalam pembentukan tubuh, tidak ada gunanya mengandalkan bakat. Hanya dengan ketekunan yang luar biasa Anda dapat mencapainya. Namun, kinerja Ye Chen telah terguncang sampai-sampai dia sudah tua. Ketekunan dan ketekunan semacam ini tidak dimiliki oleh semua orang. Setidaknya, lelaki tua itu menangis di bawah bedak. Tidak tahu berapa lama kemudian, Ye Chen terbangun, mengedipkan mata, mengangkat pantatnya, melihat tubuhnya tertutup kotoran, tidak dapat menahan rasa terkejut. Dia melunakkan tubuhnya dengan darah ular begitu lama, tetapi dia tidak menyangka ada begitu banyak kotoran di tubuhnya. Tidak apa-apa, pada dasarnya sudah dibersihkan. Suara lelaki tua yang memurnikan itu menyebar dengan ringan, "Kamu bisa memberitahuku sekarang, bagaimana kamu mengeraskan tubuh sebelumnya?" Ye Chen tertegun,
dan dia menatapnya, berkata, dengan cara keluarga Ye, mustahil untuk membuat tubuhmu begitu murni. Kamu adalah muridku, aku perlu tahu tentangmu. Lian Lao menatap Ye Chen. Dia tahu keluarga Ye adalah segalanya bagi Ye Chen, jadi dia membutuhkan Ye Chen untuk mempercayainya. Ye Chen menatap yang tua, setelah setengah dering, berkata, aku mendapat sebagian dari darah ular kuno yang akan mengubah Jiao di Longshan. Aku memadamkan tubuh dengan darah ular untuk memiliki tubuh sekarang. Cepat mengubah darah ular kuno Jiao Jiao. Lian Lao terkejut melihat Ye Chen dan akhirnya berkata pada dirinya sendiri, tidak heran kamu bisa mencapai level ini, tetapi kamu juga sangat terbuang. Baiklah, Ye Chen ragu-ragu. Apakah kamu tahu bahwa jika aku menggunakan darah ular kuno itu akan membuat tubuhmu murni dan tanpa cacat. Kembangkan yang tua dan temperamen yang baik. Ye Chen menjilat mulutnya. Dia tahu cara menggunakannya. Sekarang dia menggunakan semuanya, dan dia berkata itu tidak berguna. Sekarang tubuhmu adalah langkah pertama dalam kultivasi tubuh. Kamu siap menghadapi rasa sakit di punggung. Setelah bergandengan tangan dengan orang lain, kamu tidak dapat menggunakan roh, kecuali jika kamu menghadapi bahaya hidup. Ya, Ye Chen mengangguk. Meskipun alasan kultivasi lama tidak menjelaskan, Ye Chen dapat memahami niat kultivasi lama. Ini adalah langkah kedua dalam pelatihan tubuhnya, dan juga semacam pelatihan baginya. Ye Chen pulang ke rumah dan tidak memberitahu orang lain bahwa dia telah memperhatikan guru. Itu juga niat orang tua. Ye Chen tidak tidur semalaman, semuanya dalam kultivasi. Keesokan paginya, Ye Chen mandi pagi-pagi. Pagi, hari ini wajah keluarga Ye ada padamu. Ye Nantian menatap Ye Chen dengan serius dengan harapan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan keluarga Ye kehilangan muka di depan keluarga lain. Ye Chen tersenyum percaya diri. Baiklah, ayo pergi. Ye Nantian tertawa dan berjalan keluar dari aula. Ye Fen dan Ye Chen semua berada di belakang, dan di luar gerbang keluarga Ye, mereka telah menyiapkan kereta dan hadiah. Kali ini ke rumah besar Tuan Kota, tentu saja untuk membawa beberapa hadiah. Rumah besar Tuan Kota, kepala eksekutif lama berdiri di gerbang rumah utama untuk menyambut 5 keluarga. Hari ini, ada lebih banyak penjaga di gerbang rumah utama, yang lebih elegan. Kelima keluarga datang dengan hadiah. Meskipun timnya tidak besar, mereka penuh dengan momentum. Naga tua itu tersenyum sesuai, tetapi pesta itu bisa menjadi beberapa keluarga orang tua, orang-orang ini jarang keluar, hanya pesta besar seperti itu yang akan muncul. Ye Nantian dan yang lainnya datang ke rumah besar Tuan Kota. Long Lao melihat senyum di wajah Ye menghilang dengan segera, dia bilang, tolong. Ye Nantian tidak peduli, menurutnya, Long Lao hanyalah anjing penjaga, dia tidak perlu peduli dengan seekor anjing. Ye Chen mengikuti Ye Nantian dan berjalan ke rumah utama. Suasana rumah utama kota mengejutkan Ye Chen. Hatinya lebih teguh. Dia harus membiarkan keluarga Ye tinggal di sana suatu hari nanti. Keluarga Ye bukanlah yang terakhir tiba, keluarga Yang, keluarga Sun, keluarga Chu telah datang, hanya keluarga Xia yang belum datang. Setiap kelompok memiliki lokasi yang tetap, di tengah tempat tersebut terdapat arena tantangan, 5 keluarga sesuai dengan tempat yang ditentukan. Ketika keluarga Ye muncul, semua orang di keluarga Yang, keluarga Sun, dan keluarga Chu semuanya mengalihkan pandangan mereka. Ye Chen melihat bahwa orang-orang ini memiliki pandangan yang berbeda, rasa ingin tahu, dan penghinaan. Ye Nantian, Ye Fen, dan Ye Chen duduk di kursi keluarga Ye, dan penampilannya tenang dan alami. Ye Chen memandang Yang, Sun, dan Chu. Setidaknya ada 2 orang muda di 3 kursi yang usianya mirip dengannya atau sedikit lebih tua. Inilah lawannya hari ini. Ketika Ye Chen melihat orang-orang ini, mereka juga melihat Ye Chen, dan mata mereka penuh dengan penghinaan. Mulut Ye Chen sedikit mencibir, senyum dingin di hatinya, menarik kembali pandangannya dan menunggu dengan tenang. Aku tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari yang begitu penting, sekelompok orang senegara datang. Di kursi Yang, seorang pemuda berpakaian putih meremehkan jalannya. Mereka sekarang bukan orang desa, dan mereka adalah salah satu dari 5 keluarga. Di kursi yang sama dari keluarga Yang, seorang pemuda lain berkata sambil mencibir. Orang itu seharusnya menjadi orang yang menyelesaikan layar 1000 awan di medan perang, kan?
Kelihatannya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Di kursi keluarga Yang, seorang gadis muda berpakaian biru menatap Ye Chen tanpa memikirkan jalannya. Ye Chen mendengar kata-kata seperti itu, tersenyum tipis, aku benar-benar tidak punya tempat khusus, mengecewakanmu. Kutu kayu adalah kutu kayu. Selalu ada di negara ini. Gadis itu membenci jalannya. Siapa yang kutu kayu mengutuk? Ye Qing berkata dengan ringan. Kutu kayu memarahimu. Gadis itu menjawab tanpa berpikir, lalu melihat senyum Ye Chen langsung tahu bahwa dia dipermainkan, dan marah serta memotong giginya dan berkata, biarkan kamu bangga, dan biarkan kamu menemukan gigimu sebentar lagi. Adik kecil, jangan marah. Aku akan membantumu membereskan pekerjaannya. Kamu bilang, kamu ingin membiarkan saudara kedua memukulnya. Yang Guang, putra kedua dari keluarga Yang, berkata dengan senyum bercanda. Kalau saja dia ditinggalkan. Yang Xin bersenandung. Baiklah, kalau begitu dia akan dihapuskan. Yang Guang menatap Ye Chen dengan seringai di bibirnya. Aku tidak tahu di mana anjing-anjing itu menggonggong sepanjang waktu. Aku mengatakan bahwa di pesta yang begitu penting, bagaimana mungkin semua anjing datang ke sini? Ye Chen berkata dengan santai. Menurutmu siapa anjing itu? Yang Guang berdiri dan berkata dengan marah. Kau tahu aku bilang kau, dan kau bertanya padaku. Ye Chen mengangkat bahu dan tertawa. Kau, baiklah, kau benar-benar menepati janjimu, dan aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan sebentar lagi. Yang Guang menunjuk ke arah Ye Chen yang berjalan dengan dingin. Sebentar lagi, jari yang kau tunjuk padaku itu bukan milikmu. Senyum Ye Chen semakin dingin. Pertikaian antara generasi muda, baik keluarga Ye maupun keluarga Yang, tidak ada yang maju untuk memarahi, yang cukup menggambarkan sikap kedua keluarga itu. Keluarga Sun dan keluarga Chu hanya memandangnya dengan dingin. Karena keluarga yang datang untuk menguji keadaan, mereka tentu saja sangat senang. Pada saat ini, sekelompok orang muncul, dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan mata emas yang bersinar. Lelaki tua itu datang dengan kedua tangan di punggungnya dan dengan rasa bermartabat, dan duduk dengan mantap. Ini adalah Xia Gu, pemilik rumah keluarga Xia, yang akan menerobos 9 tingkat latihan Qi. Kau bisa mendengar suara keras yang Guang di luar. Itu benar-benar sedikit kekanak-kanakan. Itu orang mati. Setelah duduk, putra keempat dari keluarga Xia membenci cara musim panas. Ye Chen mengenal pria ini. Musim panas ini adalah pemuda sombong di gerbang ketika dia datang ke Longcheng untuk pertama kalinya. Apakah kamu tidak puas? Kalau begitu kamu bisa datang dan berdiskusi dan melihat apakah kamu telah membuat kemajuan. Yang Guangleng bersenandung. Takut padamu. Keluarga Xia mencibir, dan kemudian matanya tertuju pada tubuh Ye Chen, dengan senyum sombong yang sama, aku juga ingin tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki keluarga Ye. Kau akan tahu sebentar lagi. Ye Chen tersenyum. Apakah itu benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna? Membiarkan sebuah keluarga kecil di kota Longyang dihancurkan. Aku tahu keluarga Xiaku pasti akan melakukannya. Samar terkekeh. Tahun-tahun sebelumnya, keluarga Xia bukanlah yang pertama dari 5 keluarga, dan hari ini tidak terkecuali. Xia Dong, satu-satunya gadis muda di keluarga Xia, merasa bangga pada dirinya sendiri. Benar-benar membosankan. Jika bukan karena kakak laki-laki yang ingin bertarung dengan Tuan Long, kami tidak akan benar-benar ingin datang. Samar menjadi pusat perhatian. Itu konyol. Itu akan menjadi bualan. Sebentar lagi, aku akan memberi tahumu apakah itu menarik. Yang Guang mencibir. Tahun lalu kau kalah dariku, tahun ini kau masih diinjak-injak olehku, setiap tahun olehku. Keluarga Xia tertawa dengan angkuh. Yang Guang, dengan wajah muram, menggertakkan giginya dan berkata, mari kita lihat. Penguasa kota ada di sini. Pada saat ini, seorang penjaga berteriak, dan mata semua orang tertuju ke arah kuil. Long Yan, dikelilingi oleh sekelompok orang, keluar dan diikuti oleh 3 orang muda. Mereka adalah 3 anak Long Yan dan pemuda terbaik di Longcheng. Penguasa kota, kelima keluarga itu berdiri dan membungkuk. Duduklah, semuanya. Dengan senyum tipis, Long Yan duduk di singgasana, dan orang-orang lain juga duduk satu demi satu. Long Yan melirik kursi keluarga Ye, dan kemudian berkata, pesta hari ini sama seperti biasanya.
Generasi muda dari setiap keluarga besar dapat memilih lawan mereka sendiri untuk kompetisi seni bela diri. Tidak ada aturan. Kontes tidak berakhir sampai satu pihak mengakui kekalahan atau jatuh dari ring. Mari kita mulai. Long Yan tidak memiliki kata-kata yang berlebihan, dan setelah selesai berbicara, dia tidak akan berbicara. Sia-sia ini, aku akan malu. Yang Guang adalah orang pertama yang melompat ke arena tantangan dan bersorak dingin. Hari ini kamu masih diinjak-injak olehku. Sia-sia melompat ke atas ring, dengan senyum bercanda menatap Yang Guang. Yang Guang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung melepaskan kekuatan spiritualnya dan mendesak belati untuk membunuh di musim panas. Dengungan dingin musim panas, kekuatan spiritual dilepaskan, belati keluar. Bang! Belati itu bertabrakan dan memicu percikan api. Keduanya mempraktikkan kekuatan 6 tingkat negara Qi, hampir sama dalam efektivitas tempur. Kekuatan roh Yang Guang pecah, dan pedang pendek itu mengejutkan pedang pendek di musim panas. Wajahnya berubah sangat di musim panas, dan dia gila untuk mendesak Ling Li untuk menyelamatkan situasi. Tetapi musim panas meremehkan kekuatan tempur Yang Guang benar-benar menekannya. Bang! Sepanjang musim panas dikejutkan oleh pedang. Yang Guang Chong datang dan berteriak, sungguh memalukan hari ini. Wajah Yang Guang berubah drastis di musim panas. Dia tidak bisa mengubahnya sama sekali. Dia terlempar keluar dari arena dengan satu pukulan. Kakak kedua yang baik, Yang Xin mengayunkan tinjunya dan berkata dengan bersemangat. Ekspresi wajah musim panas jelek, ingin mengatakan apa tetapi dimarahi oleh musim gugur musim panas, karena kalah. Jangan malu lagi, kembalikan padaku. Musim panas kembali ke tempat duduknya dengan wajah muram. Yang Guang berdiri di arena tantangan dan menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, Ye Chen, bisakah kau bertarung denganku? Kenapa tidak? Ye Chen tersenyum, dengan tenang melompat ke atas ring. Beranikan diri, keluarga Yemu datang hari ini, kamu adalah generasi muda, apakah tidak ada seorang pun di keluarga Ye? Yang Guang mencibir. Cukup datang kepadaku, tidak lebih dari orang, itu tergantung pada kekuatan. Bahkan jika kamu memiliki 3 atau 4 orang dari keluarga apa yang akan terjadi? Jika kita tidak memiliki cukup kekuatan, kita akan kalah dengan menyedihkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Wajah Yang Guang muram, dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Ye Chen? Sebuah keluarga di kota kecil berani berbicara. Aku tidak tahu apa yang kau andalkan, tetapi pada senjata ajaib dan keterampilan sihir yang diberikan kepadamu oleh klan Zixia. Yang Guang berkata dengan nada meremehkan. Ye Chen masih berkata dengan senyum tipis, hari ini, aku bisa membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan tanpa kekuatan spiritual. Apakah kau percaya? Kata-kata Ye Chen mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Ye Nantian dan Ye Fen. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan membuat keputusan seperti itu. Apakah keputusan Chener terlalu gegabah? Bagaimana cara bertarung tanpa kekuatan spiritual? Ye Fen khawatir. Chener tidak begitu terburu-buru. Mari kita lihat. Ye Chen selalu memiliki kejutan. Ye Nantian juga ingin melihat kejutan apa yang akan diberikan Ye Chen padanya. Aku sangat sombong. Aku berani mengatakan hal sebesar itu. Kakak keduaku akan menghajarnya dengan sangat buruk. Yang Xin berkata dengan nada meremehkan. Jadi kamu tidak bisa menahan napas. Itu benar-benar mengecewakanku. Kupikir Ye Chen memiliki banyak keterampilan, tapi hanya itu saja. Sun Yileng bergumam. Apa yang kamu katakan? Yang Guang, seolah-olah dia salah dengar, berkata dengan dingin, kamu hanya berlatih 5 tingkat keadaan Qi, dan berani berbicara. Apakah kamu mencari pelecehan? Aku akan mencari pelecehan dalam sekejap. Ye Chen tidak menjelaskan. Itu sombong. Aku akan memberitahumu betapa konyolnya kamu hari ini. Yang Guang mendengus dingin dan mendesak belati untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen tidak melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia mengayunkan tinjunya dan bergegas ke Yang Guang. Ye Chen melesat cepat, melewati belati Yang Guang, dan tinjunya melesat ke Yang Guang. Yang Guang mendengus dingin dengan nada meremehkan, aku ingin melihat seberapa hebat dirimu jika kamu tidak menggunakan kekuatan spiritual. Kedua tinju Yang Guang penuh dengan kekuatan spiritual, dan satu tinju mengenai Ye Chen.
Kekuatan serangan yang sama dengan dan tanpa kekuatan psionik sangat berbeda. Hanya satu pukulan yang bisa mengalahkan Ye Chen. Yang Xin telah melihat kegagalan Ye Chen. Dulu Ye Chen mengandalkan alat sihir dan sihir. Sekarang, jika dia tidak memiliki kekuatan spiritual, dia pasti akan kalah. Chu yang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Bang! Kedua tinju itu saling bertabrakan, dan semua orang tidak mengira Ye Chen dapat menahan pukulan itu. Lagi pula, ketika ada kekuatan spiritual, kekuatan satu pukulan terlalu besar. Pada saat tabrakan, Yang Guang merasakan kekuatan yang kuat dari tinju Ye Chen, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Sebelum dia sadar kembali, tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah dan hampir jatuh di bawah arena tantangan. Bagaimana mungkin? Yang Xin membelalakkan matanya dan tidak bisa mempercayainya. Apakah Yang Guang menempati posisi yang lemah? Chu yang juga terbelalak. Semua orang yang hadir terkejut dan menatap Ye Chen dengan aneh. Orang-orang yang tadinya meremehkan untuk melihat Ye Chen semuanya sedikit tergerak, dan merasa bahwa mereka meremehkan Ye Chen. Ye Chen mencibir, melangkah maju, dan tinjunya melesat keluar lagi. Wajah Yang Guang muram dan dia berteriak, "Aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan. Aku ceroboh tadi, sekarang pergilah untuk mati." Yang Guang sangat marah, dan kekuatan spiritualnya lebih kuat. Kekuatan tinjunya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Keduanya bertabrakan, dan semua orang melihat bahwa tubuh Yang Guang benar-benar terangkat dari tanah dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Lengan Yang Guang gemetar. Dia merasa tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Dia terkejut.